Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai peranan mutasi. Bersama saya, Suparman. Yuk simak video ini sampai selesai. Peranan mutasi. Pada kebanyakan kasus, mutasi sangat merugikan. Disebabkan ada mutannya bersifat letal dan homozigot resesif. Letal dan homozigot resesif biasanya mati. Namun demikian, mutasi bisa menguntungkan, di antaranya karena melalui kejadian mutasi. Ada beberapa ahli dapat membuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Ya, salah satu tadi keuntungannya, tanaman hortikultura yang poliploid bersifat unggul. Contohnya generasi Smart, buah semangka tanpa biji. Wah, enaknya mengkonsumsi kalau buah semangka tanpa biji. Buah jeruk tanpa biji. Dan ada buah stroberi yang besar-besar. Ini menjadi konsumsi masyarakat akan lebih nyaman dan tentunya lebih asik ya mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Inilah penyebabnya mutasi menjadi salah satu kunci untuk rekayasa genetika. Bagaimana teknik penyisipan rekayasa genetika akan dibahas secara tuntas dalam materi bioteknologi modern. Terbentuknya tumbuhan poliploid sangat menguntungkan bagi manusia. Namun demikian sangat merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi. Ini disebabkan karena tumbuhan tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan secara generatif. Walaupun secara biologi sebagian besar mutasi menyebabkan kelainan pada kondisi individu. Mutasi sebenarnya membuat makhluk hidup mampu beradaptasi terhadap lingkungan baru atau lingkungan yang selalu terus berubah. Sisi positif inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa ahli biologi terapan ya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia juga ada, dan Indonesia tentunya sudah melakukan berbagai biologi terapan. Yang pertama, terapi tumor dengan menggunakan radiasi radioterapi, penyinaran dengan sinar X, dan kemoterapi. Di kemo ya, biasa kita kenal, oke generasi Smart, berguna dalam menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker dalam tubuh makhluk hidup. Biasa kita kenal istilah di kemo. Terapi ini berguna menginduksi mutasi pada sel-sel kanker. Karena memang tubuh manusia itu memiliki namanya proto-onkogen, yaitu sel-sel kanker yang dalam keadaan off, makanya tidak boleh diaktifkan dan dapat memicu untuk sel kanker. Salah satu pemicunya ini, ya. Kemudian, agen mutasi ini akan menyebabkan sel-sel target akan berhenti atau terhambat tumbuh dan berkembang karena dia tidak mampu memperbanyak diri. Yang kedua, pemuliaan. Penggunaan radiasi sinar mengion seperti sinar gamma dari CO60 atau terhadap beberapa kimikalia seperti MS dan DS. Penggunaan mutasi ini tidak ditujukan untuk mematikan sel, tetapi mengubah komponen susunan basa nitrogen pada DNA untuk menyebabkan mutasi segmental dengan harapan akan mengalami mutasi yang menguntungkan. Biasanya ditanam pada tanaman hortikultura ornamental, tapi harus dipertimbangkan apa untungnya, apa ruginya, bagaimana dari segi biayanya. Yang ketiga, peningkatan hasil tanaman. Dihasilkan buah tanpa biji. Wah, senang sekali. Seperti buah semangka. Jika kita membudidayakan semangka, maka perlu diperhatikan bagaimana hasil ekonominya. Buah semangka memiliki nilai jual yang lebih baik jika berukuran besar dan tanpa biji. Pasti menjadi satu bentuk yang digemari oleh masyarakat. Dengan pemberian kolkisin, ya satu zat kimia, maka buah semangka akan bertambah besar dan tanpa biji. Jambu kristal yang biasa kita juga itu salah satunya. Melalui penerapan mutasi ini dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi petani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Generasi Smart, selain peristiwa mutasi dapat juga diperlakukan pada tanaman hias. Apalagi sekarang ibunya di rumah kan generasi Smart, banyak yang melakukan tanaman-tanaman hias yang sudah dimutasi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lagi disenangi sekarang menjadi trending topik sebagai hobi yang baru yang bisa mendatangkan keestetikan dan tentunya adalah cuan. Ya. Tanaman hias yang paling trending topik adalah aglonema. Harga tanaman ini mencapai puluhan juta rupiah dan bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Varietasnya banyak dengan berbagai macam.
Varietas baru ini dihasilkan cuma dengan memberikan apa? Kolkisin pada tanaman tersebut. Maka muncul variasi genetik. Beberapa teknik dalam mutasi buatan menghasilkan keuntungan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan hidup bagi manusia. Apa aja itu? Antara lain sebagai berikut. 1. Penggunaan sinar radioaktif alfa beta gamma untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi penggunaannya dapat meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, penyinaran secara bertahap pada biji jagung atau semais dan biji gandum dapat menghasilkan varietas jagung dan gandum yang unggul. Yang ketiga, radiasi terhadap tomat dan apel dapat menghasilkan buah yang berukuran besar. Yang keempat, pembentukan buah tanpa biji dengan kualitas vitaminnya dan gizinya tinggi melalui cara poliploid. Yang kelima, radiasi terhadap umbi-umbian untuk menghambat pertunasannya. Dan yang terakhir yang keenam, radiasi untuk menghasilkan padi varietas unggul. Kita bisa lihat di berbagai kabupaten, tentunya di Sulawesi Selatan, di Pindrang salah satunya, banyak varietas unggul yang sudah dibudidayakan. Dari Institut Pertanian Bogor banyak menghasilkan varietas unggul. Misalnya pada jenis IRRI G, penggunaan radioisotop untuk proses pemupukan. Begitu banyaknya teknik dalam mutasi buatan untuk menghasilkan keuntungan, tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi manusia, tentunya petani akan menjadi makmur. Oke generasi Smart, itulah tadi untuk bagaimana teknik dalam mutasi buatan atau peranannya. Sekarang generasi Smart kita masuk di contoh soal. Yang pertama, saya bacakan ya generasi Smart. Pada umumnya, orang lebih suka mengkonsumsi semangka tanpa biji dibandingkan semangka berbiji. Kenapa? Semangka tanpa biji merupakan peranan mutasi menguntungkan karena apa? Kenapa semangka tanpa biji merupakan peranan mutasi? Di mana peranan mutasi pada semangka tanpa biji menguntungkan? Apakah karena untuk meningkatkan produksi pertanian? Atau mematikan sel dengan mengubah komponen susunan basa nitrogennya sehingga menyebabkan mutasi yak segmental atau terbentuk varietas baru atau dikatakan tanaman pemuliaan? Apa sebenarnya peranannya menguntungkan? Yang benar adalah A. Hasil ekonomi tentunya untuk petani meningkat karena buah semangka tanpa biji memiliki nilai jual yang lebih baik jika berukuran besar dan tanpa biji. Tentunya ini menarik dan akan menjadi suatu nilai jual yang lebih dari semangka yang berbiji. Jadi A ya. Generasi Smart yang kedua, apa peranan radiasi pada tumbuhan tomat? Salah satu peranan radiasi pada tumbuhan tomat, ya ini adalah tanaman yang sering kalau kita makan ya, selalu ada sambal dicampur tomat. Apa perannya pada tumbuhan tomat? Peranan radiasi. Sekarang banyak tomat yang besar ya, dengan hasil rekayasa genetika, dengan adanya mutasi yang menguntungkan. Apakah meningkatkan produksi pertanian, perannya radiasi tersebut pada tomat? Atau produksinya tinggi dan tahan terhadap lereng? Atau menghasilkan buah berukuran besar? Atau menghasilkan varietas unggul? Atau menghambat pertunasan? Jadi, peranan radiasi pada tumbuhan tomat dengan adanya radiasi tersebut akan menghasilkan buah tomat lebih bagus atau lebih banyak atau lebih besar ukurannya. Oke, jadi jawabannya adalah D atau delta. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas ki.